I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo guys, kenalin nama aku Arnobri Maharani, aku mahasiswa Universitas Badai Gunung Jati. Jadi di video kali ini aku mau jelasin tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Buat kalian yang mau tahu, tonton videonya sampai akhir, bye! Pembelajaran berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Lalu selanjutnya ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya atau peserta didik. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola santunan pendidikan. Lalu ada pihak ketiga, yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Lalu selanjutnya ada kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid, dan alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Selanjutnya ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua ada pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran, agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang pada tujuan pembelajaran. Lalu selanjutnya ada hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik, bahkan sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua, fasilitator perlu tampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi, penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Lalu yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunanya. Lalu yang kelima, fasilitator perlu mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola santunan pendidikan di tempat kerja.
dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia dari pimpinan santunan pendidikan mendapat kelulusan bereaksi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Lalu ada komponen pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama, pemilihan dan perumusan kompetensi yang tepat. Yang kedua, spesifikasi dan indikator penilaian untuk menentukan pencapaian kompetensi. Yang ketiga, pengembangan sistem penyimpanan yang fungsional dan relevan dengan kompetensi dan sistem penilaian. Lalu selanjutnya ada beberapa materi pembelajaran kompetensi. Yang pertama, kompetensi yang akan dicapai. Yang kedua, strategi penyimpanan untuk mencapai kompetensi. Yang ketiga, sistem evaluasi atau penilaian yang digunakan untuk menentukan keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi. Lalu selanjutnya ada beberapa ciri pembelajaran kompetensi. Yang pertama, mendukung peningkatan kompetensi siswa. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, pendekatan dan metode penyampaian yang bervariasi. Yang keempat, sumber bukan hanya dari pengajar. Yang terakhir, penilaian menekankan pada proses dan hasil. Oke, jadi segitu aja materi yang mau aku jelasin. Jangan lupa like, comment, and share. See you next video. Bye! Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know